Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyah as-salihah bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Alhamdulillah yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Hari keberapa dari puasa sekarang? Mudah-mudahan sehat semua, bisa sempurna puasanya. Ad-darsu salisa asyara. Ad-darsu utawi iki iku pelajaran. Ad-darsu utawi iki pelajaran as-salisa asyara kang kaping 13. Khilafatu Umar bin Khattabi iku pemerintahane khalifah, iku pemerintahane Umar bin Khattab. Radhiya mugi-mugi ngridoni Allahu sapa Allah anhu sangking Umar bin Khattab. Pelajaran ke-13 tentang masa kekhilafahan, masa kepemimpinan Sayyidina Umar ibn Khattab. Siapa beliau? Wa utawi Umar bin Khattab. Wa utawi Umar bin Khattab iku Umar bin Khattab iku Umar bin Khattab bin Nufail Al-Qurasyi kang bangsa Quraisy. Wa kunyatuhu utawi asma kunyae Umar, kunyahnya Abu Hafsin iku Abu Hafs. Walaqabuhu utawi laqabe atau julukane Umar, julukane Umar Al-Faruq iku Al-Faruq iku Al-Faruq. Wulida den lahirake sapa Umar, ulida den lahirake sapa Umar ba'dan nabi ing dalem sakwise Kanjeng Nabi, ing dalem sakwise Kanjeng Nabi ba'da bisalasata asyara kelawan telulas sanatan apane taune. Wa tarabbalan dan di tarabbalan didik lan mundak gede. Wa tarabbalan mundak gede sapa Umar ala syahamah ing atase gagah, ala syahamah ing atase gagah, wan najdah lan keras, wal juz'ati lan kendel, wal juz'ati lan kendel, wa qaulil haq lan ngucap perkara kang bener. Walamma bu'isa lan semangsani dan utus Rasulullah sapa
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ono Umar bin Khattab sapa Umar min asyaddil mu'aridina iku setengah sangking wong kang bangete wong kang ngelawan Kanjeng Nabi. Iku setengah sangking pira-pira wong kang bangete pira-pira wong kang ngelawan lil islami maring Islam. Ila an hajara hingga yen to hijrah al muslimuna sapa wong Islam kabeh ilal habasyati maring Habasyah. Wara'alan ningali sapa Umar Shiddata tamassukihim ing kuwate gandolane muslimin bidinihim kalawan agamane muslimin wa tahammulihim lan betai muslimin nanggungi muslimin al-adza ing piloro wa mufaraqatil autani lan oleh ninggale tanah kelahiran ninggal tanah kelahiran. Fasyaraha mongko jembarake Allahu sapa Allah sadrahu ing dodone Umar lil islami maring manjing Islam. Fa aslama mongko manjing Islam sapa Umar. Wa kana lan ono sapa Umar kuwatan iku dadi kekuatan lil muslimina kaduwe wong Islam kabeh hatta qala sehingga ngucap as-sahabatu sapa sahabat loro as-sahabatu sapa sahabat mazilna ora gingsir sapa kita izzatan iku padha mulya mundu aslama awit melebu Islam Umaru sapa Sayyidina Umar. Pelajaran ke-13 tentang masa kekhilafaan Sayyidina Umar bin Khattab. Kemarin di tengah-tengah peperangan Yarmuk, beliau Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq wafat, lalu digantikan oleh sahabat yang paling mulia setelah Abu Bakar, yakni Sayyidina Umar bin Khattab. Siapakah beliau? Beliau adalah Umar bin Khattab bin Nufail Al-Quraisy. Beliau memiliki kunyah yang bernama Abu Hafs. Abu Hafs itu namanya bapaknya Hafs. Jadi Umar itu punya anak namanya Hafs, dijulukin bapak Hafs. Kunyahnya, bukan julukan, kunyahnya. Misalkan saya
nanti misalkan punya anak namanya Umar, maka saya dipanggil dengan oh Pak Umar, bapaknya Umar. Biasanya orang-orang kalau nyari ke rumah, bapaknya Umar kemana? Kan gitu biasanya kan, masyarakat. Bukan hafid lagi. Bapaknya Muhammad mana? Bapaknya Muhammad katanya kalau sudah punya anak itu gitu. Ibunya Umar mana? Ibunya Muhammad mana? Gak disebut namanya lagi. Itu namanya kunyah. Walaqabuhul Faruq. Laqabnya Sayyidina Umar adalah Al-Faruq, yakni Al-Faruq, Al-Farqu bainal batil, Al-Fariq bainal batil wal haq. Beliau bisa membedakan yang hak dan batil. Suka misah. Ini kalau benar ya benar, kalau salah salah. Itu Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau dilahirkan setelah Kanjeng Nabi selisih 3 tahun. Kalau Sayyidina Umar kemarin 2 tahun. Kalau Sayyidina Abu Bakar kemarin 2 tahun. Kalau Sayyidina Umar selisihnya 3 tahun. 13 tahun. Beliau dididik dalam gagah, tegas, keras, pemberani, dan selalu mengatakan yang benar. Ketika baginda Nabi ini diutus menjadi Rasul, Sayyidina Umar ini adalah sahabat yang paling membenci, yang paling menentang tentang agama Islam. Umar waktu itu. Jadi waktu itu Sayyidina Umar masih belum diberikan hidayah oleh Allah untuk masuk Islam. Makanya Islam ini adalah agama yang memang Allah peruntukkan untuk kita. Untung kita dapat hidayah. Bukan gara-gara kita ingin masuk Islam, tapi karena Allah ingin kita Islam. Enggak kok, saya Islam gara-gara bapak dan ibu saya Islam. Iya tahu. Tapi kamu Islam ketika kamu lahir dewasa, belum tentu kamu langsung Islam. Siapa tahu nanti pertengahan kamu kafir. Itu dikasih hidayah sama Allah. Bahkan Sayyidina Umar ini menentang di mana ada kaum kafir Quraisy bermusyawarah untuk menyakiti Kanjeng Nabi, maka di sana ada Sayyidina Umar. Ketika semakin umat Islam berkembang di kota Makkatil Mukarramah, di kota Mekkah, Sayyidina Umar ini sudah gampangnya gerem. Itu gampangnya greget banget, mau membunuh, mau menebas kepalanya Kanjeng Nabi. Ini Muhammad siapa? Agama apa yang dibawa? Sudah Umar membawa pedangnya saat itu. Ketika pedang dibawa, tiba-tiba bersisipan, berpapasan dengan salah seorang yang sudah masuk Islam. Dia mengatakan, mau kemana kamu Umar? Kok membawa pedang dengan terburu-buru? Saya mau memenggal kepalanya Muhammad, kata Sayyidina Umar. Oh kalau gitu jangan ke sana dulu. Coba kamu ke rumah saudari kamu dulu. Rumah saudari saya, kenapa saudari saya? Saudari kamu kayaknya sudah masuk Islam. Curiga Sayyidina Umar, yang aslinya mau ke rumahnya Sayyidina Muhammad, akhirnya menggok ke rumahnya adiknya. Apa? Ketika itu juga Sayyidina Umar mengetok pintunya, tok tok tok. Di sana ada saudarinya Sayyidina Umar dan ada suaminya dan ada satu sahabat lagi kumpul di sana. Ketika dilihat di lubang apa? Di lubang pintu, ternyata yang mengetok adalah Sayyidina Umar. Tentu adiknya dan suaminya takut karena beliau berdua masuk Islam tanpa sepengetahuan Sayyidina Umar bin Khattab. Teredek lah. Waduh, gimana ini?
kakak saya ini pembenci umat, pembenci Islam, kok malah saya Islam, gak mau gitu, gimana nanti ya? Akhirnya tak ngetok, lama kemudian dibuka juga pintunya, dibuka Al-Quran yang tadi yang aslinya dibaca oleh saudarinya Sayyidina Umar, saudari perempuannya, disimpan di bawah tempat duduk, di bantal. Jadi ada bantal disimpan di situ di pojokan. Sayyidina Umar masuk. Madza qara'ti? Apa yang kamu baca wahai saudari perempuanku tadi? Saya dengar dari luar kamu membaca sesuatu dengan suamimu. Katanya, tidak, saya tidak membaca apa-apa. Lalu saudarinya mengalihkan pembicaraan, mau kemana saudaraku? Kok sampean kok sampean bawa pedang? Katanya Sayyidina Umar, saya mau ke rumahnya Muhammad, saya mau memenggal kepalanya Sayyidina Muhammad. Coba bayangkan. Akhirnya Sayyidina Umar ketika itu begitu noleh, ternyata beliau melihat ada kertas di bawah bantal kursi. Dilihat kertas, diambil sama Sayyidina Umar. Mau diambil sama saudarinya dicegah. Jangan Sayyidina Umar, sampeyan belum punya wudu. La yamassuhul illal mutahharun. Tidak bisa menyentuh kepada Al-Quran kecuali orang yang sudah suci. Kamu belum punya wudu dan belum masuk Islam, gak boleh baca. Sayyidina Umar tetap maksa. Sini, diambil, dibaca oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Bunyi ayatnya surat At-Taha. Surat Taha. Taha ma anzalna alaikal qur'ana litasqa illa tadhkiratan. Sayyidina Umar ketika membaca ayat itu, Sayyidina Umar akhirnya hatinya hanyut dengan insyirahus sadar, dengan hati yang dilapangkan oleh Allah. Takjub dengan ayat-ayat yang dibacanya tentang wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, sehingga beliau setelah membaca surat Taha tersebut, Sayyidina Umar langsung, ini bukan buatan manusia, kata Sayyidina Umar. Benar kata saudarinya, ini adalah wahyu Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Akhirnya apa Sayyidina Umar setelah membaca ayat tersebut tetap pergi ke rumahnya Sayyidina Muhammad, lalu mengatakan kepada saudarinya, saya tetap mau pergi ke rumahnya Muhammad, tapi saya mau masuk agama Islam. Ini berkatnya apa? Surah At-Taha, Al-Quran. Jadi Allah kalau ingin memberikan hidayah kepada seseorang, Allah akan melapangkan dadanya, akan memberi cahaya kepada hatinya. Jadi kok ada lihat teman kamu belum sholat, belum ini, wes jangan dibenci, doain. Mudah-mudahan dapat hidayah, hatinya dilapangkan, hatinya dikasih cahaya Islam gitu. Diindahkan sama Allah. Setelah sampai ke pintu Nabi Muhammad, tetap Sayyidina Umar kata gas. Pintu itu bukan ngetok pintunya, bukan pelan, tok tok tok, tapi dor 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 gitu. Pintunya Kanjeng Nabi itu digedor dengan dor dor dor. Ketika digedor, apa? Waktu itu di dalam rumahnya Kanjeng Nabi, selain ada para sahabat yang awal-awal dari as-sabiqin awal yang awal masuk Islam, di sana juga ada pamannya Kanjeng Nabi yang bernama Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Ada itu. Sayyidina Hamzah ini terkenal dengan Asadullah, singanya Allah, pemberani. Jadi semenjak masuknya Sayyidina Hamzah kepada Islam, gak ada yang berani menyakiti Kanjeng Nabi. Gak ada yang berani. Bahkan waktu itu ketika Sayyidah Fatimah, ketika Kanjeng Nabi itu berdakwah, Kanjeng Nabi itu ditabok sama Abu Jahal, pamannya ditabok. Ponakan tercela kamu.
Kanjeng siapa? Sayyidina Hamzah mengetahui Kanjeng Nabi ditabok sama Sayyidina Umar. Kenapa kamu Muhammad? Saya ditabok sama paman saya Abu Lahab. Akhirnya apa? Sayyidina Hamzah langsung menunggangi kudanya pergi ke rumahnya Abu Lahab, dipukul menggunakan busur. Busur apa itu? Busur panahnya. Busur panah kan keras ya, lebih keras dari ini, dari tangan. Dipukul sama Sayyidina, jeblas gitu. Dipukul sama Sayyidina Hamzah. Muhammad itu pasti ponakan kamu malah sakiti. Saksikan wahai Abu Lahab, mulai saat ini saya masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah. Begitu Sayyidina Hamzah. Lalu saat itu Sayyidina Umar bin Khattab ada ketika mengetuk pintunya Kanjeng Nabi, di dalam rumahnya beliau, di dalam beliau ada Sayyidina Hamzah. Akhirnya Sayyidina Hamzah, biar saya yang buka pintu. Tak lihat siapa? Dilihat dari lubang pintu Umar katanya. Udah orang-orang pada khawatir. Kata kalau gampangnya, kan saya yang nangani. Ada Hamzah. Ada Sayyidina Hamzah. Dibuka pintu, langsung ininya Sayyidina Umar dipegang sama Sayyidina Hamzah. Madza fa'alta huna ya Umar? Apa mau kamu? Yang kamu lakukan di sini apa? Mau berantem tak? Ayo, gitu gampangnya. Sayyidina Hamzah kok dilawan Asadullah. Akhirnya kata, saya mau masuk Islam. Para sahabat terkejut dengan semua itu. Biarkan kata Kanjeng Nabi, biar maju. Langsung, ya Rasulullah, saya bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammadar Rasulullah, dan jenengan adalah Rasulullah, Muhammad Rasulullah gitu. Semuanya senang. Bahkan para sahabat berkomentar, mazilna aizzatan mundu aslama Umar. Kita ini selalu berada dalam kemuliaan, kita selalu mulia, kita selalu jaya saat masuk Islamnya Sayyidina Umar bin Khattab. Langsung Sayyidina Umar, ketika Sayyidina Umar bin Khattab masuk Islam, langsung terang-terangan. Langsung beliau itu setelah masuk Islam ketemu Kanjeng Nabi, langsung berdiri di depan Ka'bah. Ya ayyuhal Quraisy gitu. Wahai orang-orang Quraisy, ketahuilah anni qad aslamtu begitu. Saya sudah masuk Islam, wa tabi'tu dina Muhammad, saya mengikuti agamanya Muhammad. Walah. Orang Quraisy sudah kumpul begitu, Umar sudah bilang begitu. Orang-orang Quraisy yang biasa nyakitin Kanjeng Nabi, yang biasa ngeludahi Kanjeng Nabi sudah geleng-geleng. Wah, kita gak berani nih hadapan sama Umar. Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi terang-terangan. Bahkan ketika beliau Kanjeng Nabi itu mau hijrah, beliau mengatakan kepada seluruh kaum Quraisy, saksikan besok saya Umar akan hijrah. Barang siapa yang ingin istrinya menjadi janda atau anaknya menjadi yatim piatu, saya Umar akan, silahkan hadapi saya di jalan itu. Walah. Siapa yang berani ya? Siapa yang berani? Gampangnya, saya besok mau jalan ke Bungo, saya mau melewati unit 2. Tunggu saya di unit 2. Gak ada yang berani, Sayyidina Umar bin Khattab. Tinggi, kekal, tegas, pemberani. Sayyidina Umar. Jin aja takut loh, apalagi manusia kok. La in fajja Umar fajjan lam fajja syaitanu fajjan akhar. Seandainya ada Umar jalan melalui jalan A, kok sana setan tahu Umar jalan di jalan A, maka setan akan pindah ke jalan B karena takut min dhilli Umar, takut kepada bayang-bayangnya Sayyidina Umar. Sama bayang-bayangnya aja takut, Sayyidina Umar dibentak lari.
Sayyidina Umar.